Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Hidayatullah dengan nomor 006. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tentang microcontroller, yaitu Arduino Mega 260 dan juga ESP32S2 Mini, dan juga saya akan menjelaskan tentang apa itu PWM, apa itu resolusi, apa itu frekuensi PWM, apa itu inverting dan non-inverting. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Arduino Mega 250. Jadi Arduino Mega 2560 ini merupakan microcontroller berbasis Mega 2560 yang mempunyai pin yang cukup banyak, termasuk banyak pin PWM dan juga pin serial port. Jadi memang micro ini cocok untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan banyak pin I/O untuk menggunakan sensor dan aktuator. Karena jumlah pin dan juga memori itu lumayan besar dibandingkan Arduino. Nah, ini contoh dari pin I/O-nya. Itu dari pin I/O-nya. Jadi dapat dilihat terdapat sampai 54 pin digital yang bisa digunakan. Dan untuk pin PWM-nya itu mulai dari pin D0 sampai dengan pin D13. Nah, karena nanti pada saat praktikum menggunakan pin PWM, maka pin yang digunakan adalah antara pin D0 sampai pin D13. Lalu selanjutnya yaitu tentang SP32 S2 mini. Jadi diperlukan control berbasis chip SP32 S2 di mana sudah input dengan WiFi dan ukurannya bisa dibilang sangat kecil, dan tapi punya performa yang cukup tinggi dan juga bisa langsung menggunakan USB untuk upload, dan juga untuk kecepatan prosesornya ini lebih cepat dari Arduino. Cocok untuk proyek IoT untuk konferensi internet posisi daerah dalam seluruh dunia. Nah, ini adalah contoh I/O-nya. Nah, ini adalah I/O-nya. Di sini cuman ada sekitar sampai GPIO 20 ya. Dan di sini semuanya sudah bisa PM mulai dari pin 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ini sudah bisa PM, jadi kita bebas mau menggunakan apa saja. Dan untuk tegangan kerjanya ini 3,3 volt. Mungkin lanjut ke teorinya. Jadi yang pertama, apa itu PWM? Jadi PWM ini merupakan pulse width modulation, yaitu merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan cara mengatur level pulsa on off dalam satu periode. Nah, jadi PWM itu memang sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor, kecerahan LED, juga kontrol daya lainnya. Dapat mensimulasikan nilai analog menggunakan sinyal digital. Jadi dia akan memainkan duty cycle atau on sama off ya. Lalu apa itu frekuensi? Jadi frekuensi PWM merupakan jumlah siklus PWM yang terjadi dalam satu detik. Frekuensi yang lebih tinggi akan membuat sinyal lebih halus dan tidak terlihat oleh mata atau terdengar sebagai noise. Sedangkan frekuensi rendah itu sering digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan respon yang cepat. Ini adalah contoh dari frekuensi. Lalu duty cycle. Jadi duty cycle ini merupakan persentase atau berapa lama sinyal tersebut ada pada kondisi high atau low dalam suatu periode. Nah, dapat lihat, jadi periode duty cycle 0 itu berarti selalu low atau tidak pernah aktif. Sedangkan saat 100% maka dia akan selalu high, artinya tidak akan pernah low. Dan saat 50% berarti sinyal akan on selama setengah periode, dan setelah periodenya akan off lagi. Nah, seperti ini udah 60%, 75%, dan ini 25%. Lalu berarti adalah resolusi PWM. Jadi resolusi PWM ini merupakan tingkat krediten nilai duty cycle yang dapat dihasilkan oleh microcontroller. Nah, jadi resolusi ini itu dia dalam bentuk bit, misalnya 8 bit,
itu punya 256 level, itu mulai dari 0 sampai 255, sedangkan 12 bit itu dia ada di 4096 seperti itu. Jadi semakin tinggi resolusinya itu maka OEM akan semakin halus. Lalu ada perbedaan antara NVRT dan non-inverting. Jadi non-inverting itu merupakan mode OEM di mana output itu dibalik. Jadi yang ketika seharusnya itu high, dia malah menjadi low. Dan ketika low, itu menjadi high. Yang mode ini tuh menghasilkan sinyal yang berlawanan fasa dari sinyal normal. Nah, sedangkan kalau non-inverting ini dia adalah sinyal yang biasa aja. Jadi kalau tuh high, high, low, low. Jadi jika kalau ini 70, maka sinyal on-nya 70% dan radio off-nya 30%. Lalu yang terakhir adalah apa itu fase shift OM atau pergeseran fasa. Nah, di sini phase shift adalah pergeseran fasa atau teknik untuk mengubah selisih waktu antara dua sinyal PWM dan biasanya pengatur itu digunakan untuk inverter. Itu untuk motor-motor brushless yang menggunakan tiga fasa dan sistem tenaga agar switching lebih efisien dan mengurangi gangguan atau harmonis. Nah, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan praktikum. Baik, ini adalah percobaan pertama, yaitu menggunakan Arduino Mega 2560 dengan menggunakan UI interface untuk variasi frekuensi dan juga duty cycle. Nah, kita coba. Di sini dapat terlihat semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin banyak juga gelombang yang dihasilkan. Nah, di sini dapat dilihat saat makin kecil, maka gelombang juga akan semakin kecil. Lalu, untuk variasi duty cycle, di sini dapat dilihat pada saat di sini 85 ya. Jadi semakin tinggi biasanya kalau maka masa kerja pada suatu gelombang atau kondisi high itu dia akan semakin banyak. Jadi pada saat 90% maka kondisinya akan on selama 90%. Nah, kebaikannya pada saat posisi duty cycle-nya 12%, maka duty cycle yang on atau gelombang yang on itu hanya sekitar 12%. Baik, selanjutnya ini adalah percobaan yang kedua, yaitu masih dengan menggunakan Arduino Mega 2560 dengan melakukan variasi frekuensi dan juga duty cycle. Namun di sini terdapat tambahan yaitu adalah inverting dan juga non inverting, di mana pada gelombang kuning itu merupakan um, gelombang inverting, sedangkan untuk yang biru merupakan non inverting. Nah, di sini saya akan mencoba menyamakan duty cycle yaitu dengan posisi 80%, dan di sini dapat dilihat perbedaannya. Pada bagian inverting, pada saat duty cycle 80%, yang aktif itu hanya sekitar 20%. Sedangkan pada gelombang yang non inverting, pada saat 80%, maka gelombang yang aktif atau yang high juga tetap sama 80%, sehingga tidak membalik. Sehingga yang membalik adalah gelombang pada osiloskop yang berwarna kuning. Dari sini dapat dilihat variasi variasi yang dilakukan, di mana untuk gelombang biru itu merupakan gelombang yang normal, sedangkan yang kuning itu adalah merupakan kebalikannya. Nah, di sini pada saat saya coba untuk menyeting duty cycle sekitar 0 sampai 20%, di sini dapat dilihat pada PWM inverting itu dia justru malah em, aktif sebagian besar atau sekitar 80%. Sedangkan untuk yang non inverting pada saat 20% maka memang yang aktif hanya 20%. Baik, sekarang yang ketiga adalah kita tambahkan fitur untuk pergeseran fasa. Di sini coba saya tutup variasi frekuensi terlebih dahulu dan sudah berhasil. Lalu di sini kita coba untuk melakukan pergeseran fasa. Nah, terlihat pada grafik warna biru itu geser ya fasanya. Baik, selanjutnya ini adalah percobaan yang keempat, yaitu dengan menggunakan ESP32S Mini, di mana kita akan mencoba untuk memvariasikan nilai frekuensi, duty cycle, dan juga resolusinya.
Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengoperasikan duty cycle terlebih dahulu. Kita coba untuk setting di 70 atau 74%. Lalu kita lihat pada oscilloscope sudah tertampil sebesar 75%. Lalu di sini kita akan mencoba untuk menggunakan 9 bit untuk resolusinya. Lalu untuk frekuensi, saya akan coba untuk setting di sekitar 100 Hz. Nah, kita coba atur nilainya ke 40-an. Dan ini adalah hasilnya, di mana dapat terlihat duty cycle sudah 40 dan frekuensi juga 100 Hz. Lalu kita coba untuk sekitar 65, maka duty cycle juga berubah. Lalu kita akan coba untuk setting di 8 bit dengan frekuensi sekitar 200 Hz. Nah, untuk duty cycle coba kita ubah ke 40, dan ini adalah hasilnya dapat dilihat. Kita coba ubah lagi untuk duty cycle untuk melihat perubahannya. Dan selanjutnya ini adalah percobaan yang kelima, yaitu masih dengan menggunakan SP32X2 mini, di mana kita tambahkan untuk PWM inverting dan juga non inverting. Di sini coba kita variasikan duty cycle-nya. Nah, di mana pada kedua ini gelombang ini tuh saling berlawanan, di mana terdapat PWM inverting dan juga non inverting. Sehingga pada PWM inverting ini dia mempunyai nilai yang kebalikan dari PWM non inverting. Dan ini adalah percobaan yang terakhir, di mana kita tambahkan fitur untuk pergeseran pasak dalam derajat. Jadi di sini coba kita lihat. Cuman sebelumnya kita coba variasikan dulu nilai duty cycle dan juga frekuensinya. Dan di sini saya coba variasikan nilai duty cycle, lalu akan coba saya lakukan pergeseran pasak dengan cara menggeser slider yang ada di control panel. Dan di sini setelah saya centang, maka akan saya coba geser, maka yang akan terjadi adalah pasanya bergeser. Dapat dilihat pada gelombang pada berwarna biru pada osiloskop.